Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Yang kami hormati Ibu Ketua Panitia, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Yakin, Ibu Haji Nani Kanta, yang kami hormati para Ketua Majelis Ta'lim Nur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati sesepuh Majelis Ta'lim Ibu Hajah Maimunah, Ibu Mamah Yati, yang kami hormati Guru Tetap Majelis Ta'lim Nurul Yakin, Ibu Hajah Mimi dan Ibu Hajah Ai, dan yang kami hormati ibu-ibu para hadirin jamaah yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman nuraniah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Saya selaku pembawa acara puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Hadirin jamaah yang kami muliakan, perkenankanlah saya untuk memberikan susunan acara pada penyelenggaraan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Yunus Ansori. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti atau pokok. Acara yang kelima yaitu penutup atau doa. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan mudah dan penuh hikmah, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Yono Ansori. Pada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Yono Ansori yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ini. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita dengarkan ceramah inti ceramah agama kita yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Dedeh Kodarwati. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal
Al-ayah sadaqallahul azim, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim beserta seluruh keluarga besar beliau, yang saya hormati, yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para ibunda tercinta, para hujajah, para sepuh, para asatidah, mahaji sadaya, ibu pimpinan Majelis Taklim yang saya hormati, yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ustadz Hilmatul Munirah yang saya hormati, yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Yakin Hajah Nani, Ibu Ustazah Hajah Jubaidah, wabil khusus Ibu Ustazah Aan Nur Hasan. Alhamdulillah. Juga mananya si Teteh? Ya, alhamdulillah. Juga yang saya hormati Adinda Bapak Haji Muhammad Rofiki, adik kelas itu Bu, yang di sebelah kanan tuh kakak kelas tuh ya, alumni MTS Darul Irfan. Alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir semua. Cuma soulmate saya yang biang berisik kagak ada kayaknya nih ya, nggak ada ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para asatidah, para hujajah, para sepuh, alhamdulillah hari ini sehat Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah umur yang panjang. Ibu minta umur panjang jangan? Mau minta umur panjang enggak? Iya, jangan minta umur panjang, minta berkah umur. Urusan pendek panjangnya urusan Allah, yang penting berkah hari ini atau besok atau masih 100 tahun ke depan kalau nyampe. Ayo nage geus bara rengkok we nya boro-boro 100 tahun deui. Tadi lagi masih duduk pegel, begitu mahalul kiam bangun aduh, duduk lagi bleg aduh. Ingetin tuh, ganti aduhnya pakai Allah ya Bu. Iya, karena luar biasa. Mudah-mudahan jadi wasilah hari ini mempermudah kita melintasi Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Dengerin, kalau andai kata ibu sekarang dioper ke Israel ke Hamas Palestina yang sekarang lagi perang, Israel 500 orang mati Bu, ya menang kita ya, kita yang muslimnya 500, mereka dari Israel 1.500 yang mati, kita yang zahid yang gugur 500. Bu, ini perang-perangan nih. Kalau kira-kira ibu sekarang dioper sama Pak Jokowi ke sono, siap nggak? Saya man karena naona geus seuri Bu, boro-boro dioper sampai ke Palestina. Innalillahi. Lempang ti dia sampai ka manis lagi hese tadi saya minta sabrangkeun ka dieu. Untung aya remaja pang sabrangkeun punten. Nyebrang we sieun, komo kena tembakan. Jadi kata Allah, nih yang penting ibu hadir ke majelis taklim. Niatnya lillah, jalan ke majelis taklim. Coba, apalagi yang deket, yang jauh. Wih, luar biasa Bu. Andaikan saya nggak buru-buru dari Cadas ke sini, mau jalan aja tadinya mah. Sugan we kuru. Kuru henteu nyampe ka dieu pingsan mah Ya Bu, kita mah duduk di majelis taklim, niatnya lillah, insya Allah ini pun bagian dari jihad. Karena di majelis taklim ini kita bisa mendoakan
Ad-du'a silahul mu'minin, mendoakan bangsa kita, agama kita tetap berdiri kokoh di dunia ini. Allah selamatkan perjuangannya. Kita di sini yang sepuh tidak bisa pegang senjata, minimal doa. Semoga Allah selamatkan. Bahkan ingat Bu, duduk di majelis talim, harusnya ibu itu setahun sekali, maaf, yang mampu kita bisa potong kurban kambing atau sapi. Bagaimana yang tidak mampu? Katanya buat mempermudah melintasi Shirathul Mustaqim. Maaf, saya mah nggak mampu, tapi ibu jalan untuk tholabul ilmi. Ternyata ini pun salah satu wasilah untuk mempermudah kita melintasi Shirathul Mustaqim. Alhamdulillah. Ibu maaf ya, mau tholabul ilmi, mau ibadah, mau apapun bentuknya, syaratnya cuma sabar. Karena kata Rasul, sabar pun terbagi 4. Ada sabar dalam takwa, ada sabar dalam ujian, ada sabar dalam musibah, satu lagi sabar dalam tidak mengikuti hawa nafsu. Harusnya ibu pagi-pagi lagi ngapain sekarang? Senam iga. Salatullah salamullah. Keur naon eta? Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ma kacapean mah boro-boro hayang sholawatan, bari jeung greget, bari jeung ngomel. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang ditempot ya bolong kabeh baju. Ai baju ibu-ibu kan kos kieunya, kecuali zaman baheula nyucinya di pinggir kali, bajunya lepis awet. Ayeuna mah kos kieu coba. Bu, yang ada di mesin cuci belel sadaya. Ya Bu ya. Tapi lihat, ibu tinggalkan itu semua, jalan ke majelis taklim. Tuh, kita kekang hawa nafsu untuk bersantai, duduk manis, pegang HP di rumah atau nonton TV. Ibu jalan ke majelis taklim, insya Allah ini salah satu mempermudah melintasi Shirathul Mustaqim. Maka pilihannya cuma 2, Bu. Kalau sudah tidak mau ngaji, Bu, berarti yang kedua apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ingetin, fardhah wajib. Andai kata kita punya orang tua, punya kakak rajin ngaji, nitipnya ada kakak, ada orang tua rajin sholat, bisa nggak kita nitip? Nggak bisa. Kita punya suami, ayah, nitip sholat, dia disolatkeun. Ngan kedeng diharap sholatna Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Mual bisa atuh Bu. Nah makanya Masya Allah, sholat dan ngaji fardhu, fardu tidak bisa dititipin. Yang ada kalau udah nggak mau ngaji diajiin, nggak mau sholat
Geus kitu bae. Bu, dengerin lagi. Sabar dalam takwa. Maaf, cek si ibu teh lah ngaji dahar bae. Tuh datang deui. Bu, tapi alhamdulillah ieu pas. Nya, buah-buahan empuk semua. Kuehnya empuk semua. Tuan rumahnya pengalaman. Nu diharapna sepuh kabeh. Aja jongkong tinggal lep teu kudu ngunyah. Bu, pengertian tuan rumah. Onang oh cocok. Oh geus salah. Ya Bu, nah maka subhanallah pengertian. Ibu-ibunya sudah kembali seperti anak-anak, udah nggak usah ngunyah, tinggal lep moal katelak heuma. Tuh si emas nu seri bae. Coba ibu jalan-jalan, yang ada nggak akan dapat apa-apa, ilmu nggak dapat, duit habis. Tapi kita jalan langkah kaki kemarin yang kita bahas. Kecilkan kakimu yang hadir kemarin daripada jalan-jalan untuk yang tidak bermanfaat. Duitnya habis, capek, pahala nggak dapat, ilmu tidak. Coba kita dapat datang ke majelis, ilmu dapat, perutnya, atuh. Komon can dipakai kemari, pakai pantun bu, kumaha pakai pantun? Anak itik dimakan tikus, cakep. Ada plastik, mangga dibungkus. Aduh, cek si emak teh boro-boro dibungkus, geus seep. Nyabonya, punten. Maka ingat kata Rasul, semoga kita ini bagian dari umatnya dan dapat syafaat yaumil kiamah. Ingat, khamsatu asya'a laisa ummati wala syafaati. Ada 5 golongan yang tidak diakui sebagai umatku dan tidak akan dapat syafaat yaumil kiamah. Apa itu? Al-aquli walidai, durhaka kepada orang. Kan iya mah orang tua sadaya. Nyapunya sudah jadi mertua, sudah jadi uyut, sudah jadi ibu, sudah jadi nenek. Wah luar biasa. Tapi kalau saya masih jadi anak, masih jadi cucu, masih jadi menang. Nah, emak-emak 7 gelarna. Jenderal we bintang 5. Ibu-ibu mah bintang 7. Maka tengkleng bae sabelah. Migren puyeng. Kalau baan bintang Bu. Ya Bu ya. Nah, ingetin tuh. Maka kalimatnya al-aquli walidai. Kalau seandainya kita belum punya waladun solihun, menantu yang soleh, anak yang soleh, jangan marah, jangan jengkel Bu. Iya, yang paling pertama istighfar. Punten, emang ibu dulu ketika jadi anak, jadi menantu nih, punten yang sepuh, sudah sebagus sekarang apa belum? Belum, terlebih mulutnya, betul tidak? Maka kalau sekarang punya anak menantu belum sesuai harapan, jangan sedih. Maka kemarin ya Bu, Ustadz Somad, Abdul Somad bercerita ketika hendak dakwah mau diajak ibu kandungnya karena sekalian pulang kampung, ceramahnya di kampung halaman ibunya, diajak ibunya karena kemalaman tidur dulu di hotel. Bu, baru masuk lobi hotel ternyata ketemu nih teman karib masa kecil. Masya Allah. Gimana ibu kalau ketemu teman? Wah, ngobrolnya nggak cukup 1-2 jam. Maka begitu duduk di lobi hotel, eta Ustadz Somad Bu dengerin di belakang, pengen tahu nenek-nenek amun ngarumpi kos kumaha. Ya Bu ya. Ternyata yang diomongin bagaimana? Wahai ibu, kok bisa anakmu jadi ulama besar? Tolong sampaikan kepadaku supaya anak-anakku pun, anak cucu lah minimal, menantu sampai ke buyutku nanti,
akan jadi penerus beliau tuh? Kuncinya apa? Nggak ada yang istimewa. Sholat sunnah juga 2, tapi istiqomah. Daripada 20 salam sabulanan dirapel doang eta mah. Nyabunya siga gaji PNS 3 bulan sekali. Tidak, 2 tapi istiqomah. 2 istiqomah 2. Tapi Masya Allah terus menerus. Allah menyukai yang sedikit tapi daripada banyak sabulan. Aduh, tah satah. Ternyata sebada sholat sunnah, mau duha mau tahajud, bangun lalu duduk di pintu kamar putra putrinya. 1 kamar dia baca istighfar. Nggak banyak Bu, 1000. Apa yang ada di pikirannya? Dia istighfarkan masa kecil, masa remaja, masa dewasa. Seperti apa perbuatannya supaya anak menantu, anak cucunya tidak seperti beliau. Jadi istighfar nomor 1. Jangan dulu nyalahin anak menang. Khawatir apa yang kita perbuat kalimatnya illa ma kanu ya'malun. Ibu mah istighfarna bari sholawatan. Astagfirullah. Pas lamun inget dosa eta istighfarna. Lamun keur ngalamun mah beda. Astagfirullah loba bayaran. Astagfirullah loba cicilan. Bu, cicilan loba. Eta pun keur ngalamun asana. Amun tas sholat mah khusyuk nu tadi ya punya. Nah bilangin. Jadi yang paling pertama istighfar. Karena kata Allah man bil hasanati falahu khairum minha. Siapa orang yang datang bawa 1 kebaikan untuk orang tuamu, maka akan aku ganti 1000 kebaikan. Nah, wa man jaa bisayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilu sayyi'ah. Apabila kau datang dengan bawa 1 keburukan, tidak akan pernah disiksa di alam dunia karena bukan tempat siksaan. Illa ma kanu ya'malun, tapi sesuai dengan perbuatan kamu hari ini. Maaf Bu, kan saya mah dengan Ustazahaan ngajarnya di perumahan nih. Suatu hari ada jamaah bilang begini, Bu Dede, ada mertua saya datang dari kampung. Ih, atuh alhamdulillah. Oleh-olehnya kali ada Bu. Ya, Assalamualaikum. Pan modelnya kos gitu saya manya kandeng. Saya mau jadi mitoha asana kos gitu tah. Bu, oh cablak gandeng. Teu make toa ge kandengean. Cek menantu, wah, biang rungsep datang. Coba mak mitoha pajar biang rungsep marah moal. Marah teu ulah waka, mama ambekan. Marah baik kedong heula. Geus marah baik, cek menantu biang rungsep datang. Sehari 2 hari masih senyum. Bu, dapat seminggu geus mulai manyun. Sehari 2 hari semua air keluar, merah kuning ijo, be coklat geus jeung hideung putih aya. Isukan mah boro-boro. Ya Bu,
Begitu dapat seminggu mulai, aduh, masya Allah, luar biasa. Nges baringsang ayam mitoha. Sugan keur ngaji minantu bu, ada yang nyana mah samar-sama kia ya modelnya ya. Tambat siada abilahabiu wa tab. Tak itu tak make kol-kolah kubro. Korenganan. Mas, anterin emakmu pulang rum sebe. Make kol-kolah kubro. Ngusir mitoha. Ngusir mitoha make naon? Kol-kolah kubro rum sebe. Aduh, siap diantarkan. Pan kuari maloba tuh nyak bis di pinggir jalan. Bu, iya, yang penting boga duit. Kalau saya di Nagrak ada pool khusus yang punya dekat rumah saya 200-300 meter lah. Dianterin ke pool bis. Oke, saya anterin pulang ngan ongkosan beres, no penting pulang. Bu, begitu di ongkosan salaman ya kami toha. Ma, hampura. Oh iya, bari salaman teh ya. Ulah balik-balik deh. Deleukeun tah, tingalikeun tah nya. Begitu dianterin mertua dibonceng, pan ayeuna mah awewe hebat nuturkeun di tukang, bener teh Bu? Oh masya Allah, lihat dari belakang ngikut, masya Allah. Ternyata apa? Diikuti sampai di bis, emaknya naik ngerogoh kantong deui eta anak laki salah suami kita ya. Kenapa dia ngerogoh kantong lagi Bu? Kenapa tuh emaknya dikasih lagi? Saya tanya. Kenapa suami kita ngasih duit lagi ke emaknya? Kenapa? Kenapa jawab? Tuh, berarti jujur ya ngalamannya. Karena ngasihnya nggak pernah gede cenah. Berarti ngakulin minantu. Bu, nah karena kurang, dia yakin pasti waduh, ngajak berantem kan sia nyampe ka imah gitu tak. Oh, Bu. Maaf. Berapa duit sih yang dikasih suami kita ke ibunya? Ingat, illa ma kanu ya'malun. Hari ini kau hitung. Jangankan jutaan, ratusan. Tinggal tunggu besok 20 tahun yang akan datang tuh dari si kecil tuh. Jangankan ratusan jutaan ribu masuk ke mulut kantong kita. Besok sesuap nasi siap-siap dihitung sama anak mantu kita. Bu, siapkan itu. Maka Masya Allah, Masya Allah. Maka luar biasa, sesuai perbuatan. Kalau bahasa kita mah karma, tapi bahasa Allah mah tidak ada karma. Illa makanu ya'malun, sesuai dengan perbuatan kita hari ini. Ingat itu ya. Semoga yang paling pertama maka hari ini kita istighfarkan. Bu, saya belajar dari mertua saya. Kenapa saya ceritain ini terus, mudah-mudahan jadi rahmat buat beliau. Karena belum lama Masya Allah, saya saja yang melahirkan kemarin terakhir yang kelima, usia saya udah 40, itu diinepinnya sampai 40 hari. Bagaimana melahirkan anak pertama? Tuh mertua Bu. Maka Masya Allah, cita-cita saya kemarin ya Rob panjangkan umur beliau. Ya, dulu nenek saya dulu punya rezeki sudah. Kemarin mertua baru didaftarin, baru habis foto haji. Ternyata nggak nyampe umurnya.
Nah, Masya Allah, mudah-mudahan bisa nanti dibadalkan insya Allah. Nah, semoga, amin ya Bu. Baru didaftarkan tok, dapat 1 bulan kita foto langsung, ya itulah Allah berkehendak lain. Maka Masya Allah, tuh. Maka saya cita-citanya ya Allah, mudah-mudahan saya besok jadi orang tua, jadi mertua, kalau bisa jauh lebih baik dari beliau. Gitu, adil di antara marah dan senang, adil di antara suka dan tidak. Ya enggak Bu? Kan kadang anak-anak mantu enggak semuanya baik. Anak mantu kadang-kadang enggak semuanya pemurah. Anak mantu enggak semuanya manis. Ada manyunnya, bener enggak? Tapi insya Allah, nih maaf terlebih yang kedua sekarang. Al-aquli jaronihi, durhaka kepada tetangga. Punten mak. Tas coba mak, punten mak. Ngeberem. Bu, delekennya. Maaf. Iya mah contoh. Bu, iya si Minah, iya si Romlah, iya sahadai, si Ani, iya sahadai, si Ayah, iya saha, si Dede, iya saha, si Mila. Mana si Mila? Iya sahadai. Tuh si Mina sahadai. Oh, asupkeun na ieu. Tingali. Anggap ini hati. Apa Bu? Jangan ibu lepas dalam keadaan sholat. Kan sholat hati diteuneuh heula teu? Tidak kan? Anggap ini hati. Di dalam hati ibu ada nama-nama orang yang zolim. Tadi disebutkan tah. Ya nu di jero tadi orang yang zolim. Kata ibu, ini hati nih, tenan di dia ya. Ya, maaf, jangan dibuka selama seminggu. Kumaha coba? Jangan dibuka selama seminggu. Bagaimana coba? Begitupun hati ibu. Tasnya rusak. Orang yang benci ibunya mah biasa saja. Tapi yang rusak mananya? Hati ibu. Tuh yang jolimnya mah ada di luar. Betul tidak? Yang jolimnya mah ada di sekitar. Betul tidak? Tapi coba yang jolimnya ibu simpen di hati. Yang busuk hati siapa? Hati kita. Makanya kalau ada kebencian jangan disimpan di hati. Buang. Orang yang jolimnya mah malah bahagia. Hati kitanya yang rusak. Bawa sok seminggu jangan dibuka-buka. Mandi, tidur, jalan, ngaji. Saya yakin yang ngaji sekarang di sini masih ada kebencian, masih ada keburukan, masih ada kezoliman, buang-buangin. Ngaji mah rajin, tapi nggak nanya sama tetangga. Rajin kemana aja datang, tapi nggak ada silaturahmi. Satu di dalam, satu di luar, satu di pojok, satu di tengah. Keluar selonong weh. Terus apa maksud kita silaturahmi ini? Apa maksud maulid ini? Kalau bukan untuk mempererat silaturahmi. Betul tidak Bu? Ingat kata Rasul. Al-aquli jaronihi, durhaka kepada tetangga. Maka keluarkan Bu. Si jolim keluarkan deh. Tuh. Keluarkan deh. Jangan disimpan di mana? Rusak hatimu, buang-buangin, sing ikhlas, sing ridho, bersihkan, mubazir. Tuh, makanya ibu lihat badan saya aya nu leutik tidak? Makanya kamari cek Ustad kumaha? Cikini orang iri hidupnya
Makanya ulah sok heboh, capek. Ibu lihat, dengerin nih. Anggap kita ini burung elang. Begitu tinggi terbang di langit, ada burung gagak nemplok di kepala. Dipatokan kita, peletok tuh. Nih yang jolim, anggap dia jolim. Bahkan sampai nginjek kepala menghinakannya. Tuh yang jolim. Tapi nggak dibuang, nggak dikepret, nggak dibalikin, biarin. Sok sia, ayo. Patok, peletok, tagagak bu. Sampai berdarah kepala elang. Tapi tidak dibalas. Yang ada elang makin tinggi ke atas. Terbang sampai menggapai langit. Yang ada gagaknya kehabisan oksigen. Karena beda tuh. Burung elang sama gagaknya pernapasannya beda. Akhirnya gagak jatuh Itulah orang jolim. Nggak usah dibalas, biarkan saja. Nanti juga jatuh sendiri tanpa kita yang bergerak. Tapi nggak gini juga. Ya Allah, saya serahkan kepadamu yang jolim. Allah mah tidak tidur cenah. Betul tidak? Kedengge dibalas ku Allah. Emang heeh. Tapi bukan ibu yang ngomong ya. Nggak usah diminta. Kalau kemarin ikutin sunnah Rasul, ikutin akhlak beliau, apa coba masih ingat tidak? Akhlak yang pertama, akhlakul hasanah, diam. Akhlakul hasanah, kalau diam mulutnya diam, jarinya enggak pasang status. Mulutnya mingkem, jarinya pasang sarua wae. Mulutnya diam, jarinya diam, ngelawan enggak, nyaut enggak, tapi digibahin, sama aja. Nauzubillah min. Tuh, yang rugi ibu udah terzolimi, dosa orang yang zolimnya malah pindah ke kita. Nauzubillah min. Jangan sampai ya. Kemarin istimewa umatnya Rasul itu apa? Kecilin mulutnya. Pan mulut kita mah kecil-kecil ngan 3-4 cm. Tapi masya Allah, mun geus ngomel ngalawihan toa masjid. Bu, komo mun ngagibah betul tidak? Oh, masya Allah. Tapi mudah-mudahan di sini mah ibu-ibu solehah sadaya, jauh dari fitnah, jauh dari gibah. Ingat tuh, bahkan ada orang yang zolim, satu kisah yang sampai akhir hayat tidak berubah. Mungkin kalau nggak ada ibu-ibu haji yang tukang nyolatin, nggak ada nih yang mandiin, nggak ada bapak ustadz sama ketua DKM dan segala macamnya, nggak ada tuh yang nganterin ke makam. Maaf bu, udah pernah lihat orang meninggal dunia jalan sendiri? Sudah pernah lihat belum? Belum, makanya jangan coba-coba. Kemarin ada yang lagi trending topik di daerah Jawa, ya, begitu didorong di keranda, ditulisin bukan lafaz la ilaha illallah di kerandanya, tapi wong sombong mulih dewe, diseloncorkeun tadur didorong. Gerak sia. Gimana eta? Kira-kira ada di sini? Ya, itu mah buat pengingat saja bu, tapi belum ada. Maka mudah-mudahan sampai akhir hayatnya orang zolim tidak berubah. Tapi begitu masuk 1, 2 hari, 3 hari ke alam barzah, nih bapak ustadznya bermimpi ketemu orang yang zolim. Bu, kok enak ya di alam barzahnya kamu? Yang saya tahu kamu tuh orang yang zolim ketika di dunia. Kenapa sekarang nikmat di alam barzah? Masya Allah, adakah amalan yang bikin kamu itu
masuk ke surganya Allah? Ada yang istimewa? Nanti saya sampaikan di masjid atau di musola. Kata beliau si ibu, nggak ada. Tidak ada yang istimewa. Tapi Masya Allah, ternyata Ustadz tolong sampaikan kepada jamaah ucapan terima kasih saya karena saya sudah digibahin pagi, siang, sore, malam. Jadi dosa saya udah habis. Na'udzubillah min dzalik atuh da amin. Bu, na'udzubillahi min dzalik. Kita yang terzolimi justru kita yang kena dosanya. Makanya kalau tidak ngelawan, tidak ngebales, mingkem, jangan sampai ngomongin ya itu punten. Yang ketiga, al-aku li zaujihi, durhaka kepada suami. Ibu, ada sosok wanita luar biasa nanti. Menurut riwayat nanti ada yang namanya apa namanya tuh? Telaga Kausar. Ya, telaga Rasulullah untuk orang-orang yang pemurah. Sebetulnya itu kisah buat kisah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi ini pun sama. Ada 3 sosok wanita nanti menunggu kita di sana. Siapa dia? Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Di sana nanti bertiga tuh udah nunggu kita. Ibu mau disambut siapa? Nah, kalau ingin disambut Siti Fatimah, syaratnya gampang. Kalau ingin disambut Siti Aisyah, ibu-ibu harus jadi perempuan yang cerdas, pintar, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Hafal teh Bu? Hafal Yasin, tapi mun bareng-bareng macana. Amun sorangan mah balik deui. Keanggeus-anggeus. Ha Bu? Iya. Wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna. Pan atuh teh anggeus-anggeus ieu. Wa ayatul deui. Ya. Nah, cara ngapalnya begitu Bu, yang sama yang dihafalin. Kalau cara menghafal Al-Qur'an, insyaallah mudah-mudahan hafal. Maaf Bu, Rasul saja pertama kali menghafal Quran di usia 40 tahun. Nih kita nih, lambat apa enggak? Enggak, orang belum dikubur. Enggak ada. Sampai usia berapapun kalau masih dikasih hidup tidak ada kata terlambat. Sekarang mah udah nggak bisa ngelihat Neng, matanya udah siwer. Tinggal dengerin aja tuh lewat HP atau apapun terserah sekarang mah. Maka disebut apal jampe. Ya, bacanya nggak kelihatan tapi bisa dengar. Insya cek si ibu boro-boro ngapal, sina nggak sambako, beas naik deh. Bu, coba kita jadi imam ke kadang salah malulu, betul nggak? Yang dibaca niatnya mah surat At-Tin, begitu walaupun sudah pede, suara bagus. Begitu dibaca watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bu, etan dek nonggeng terjadi. Allahu Akbar. Rek ruku terjadi. Tadi perasaan bacana watini. Kunaon tungtungna sobri.
si Tini kata kepanggil si Sobri. Lamun malaikat punya Bu bisa ditoel geura nonggeng sia. Apalkan deui mangkana ge. Kunaon lompatna jauhnya. Lompat eta mah Bu. Pindah suratna pindah untung sunah. Lamun teu sunah mah batal. Geus mendingan nonggeng daripada diulang malah batal. Cek malaikat nonggeng sia. Atuh lumpat ti Watini si Tini sampai ka Sobri jauh jasa. Aturan palahum ghairu mamnun. Teu nya eta mah beda. Ilal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis jauh lumpat eta. Lari maraton eta mah sok ngajina. Nya amun ceuk lagu mah medley Bu, medley. Nyaho medley. Ganti-ganti. Nya Masya Allah punten. Nih kita nih yang jadi istri, yang kedua perempuan yang nanti dijemput dikasih minum oleh Siti Fatimah, perempuan yang rumasah, rumasah karena dibawa miskin. Bu, Masya Allah, saya kemarin silaturahmi ke rumah Sohibul Bait Jamaah, itu pintu tebelnya sampai sajengkal. Bu, begitu buka pintu nutup, belum. Kumaha Bu? Masya Allah. Tapi begitu ke rumah orang yang susah, kumaha kamari sesadana Bu? Klik, malaran. Kumaha sasadana? Malaran. Tapi ingat, ada orang kaya yang pintunya aja susah dibuka, saking susahnya, makanya begitu buka pintu belakang, klak, korek. Bu, adi harapna hesi. Susah buka susah, maka saking susahnya, coba jajal pintu belakang dibuka, korek. Mending nu tadi malaran. Bu, iya. Kan dulu mah dari bambu ya. Eta mending ngareot na ge hese eta buka panjang. Tapi Masya Allah rumasah. Coba sekarang saya tanya, kalau ibu dikasih gaji sebulan sama suami 100 juta, ayat bisa nyanyi terus ibu mah. Memiliki kamu anugerah, kau tercipta hanya untukku. 100 juta. Begitu 500.000, kumaha ngalaguna tuh di sisi panto. Barijeng cerik, sengsara aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara karena cinta. Cek mana hakan tak cinta. Mangkana kamari sia daek kula jeung susah. Bongan tengah denge cek mana tuh. Bu, tapi tidak ikhlas. Baik kepada suami, baik kepada anak-anak. Ikhlas billahi ta'ala. Tapi apakah tidak pernah menangis? Menangis. Siti Fatimah ge ceurik. Bahkan tangannya sampai berdarah ketika buat apa nih Bu? Ngegiling gandum buat bikin roti. Sampai didengar oleh Rasulullah, kenapa kau menangis wahai Fatimah?
lelah ayah nya abis saya mau ngadu ke siapa ada malu geus we ceuri. Ini bukan kelemahan air mata, bahkan kata Allah ini adalah kekuatan perempuan. Kesepian dia nangis, susah dia nangis, teu boga duit kelenger. Bu, tapi ternyata begitu anak-anaknya sukses, maaf, mungkin jauh lebih besar air mata kita, nangis kita, betul nggak Bu? Oh, lebih bahagia. Tapi bismillah, bukan berarti nggak menangis. Kata Allah, aku ciptakan pipinya nih gembil. Kata malaikat Jibril, ya Allah, ini kenapa pipi perempuan bagus-bagus siga bakpau ieu teh? Ini adalah kekuatannya. Disinilah senjatanya. Tidak bisa pegang senjata, tidak bisa pegang pistol, pegang golok, apalagi samurai. Ini senjatanya. Senang dia nangis, sepi dia nangis, bahagia dia nangis. Ya Bu, apalagi kalau ibu nangisnya begini, ku menangis. Ya mah pensna epita malah kabeh. Ku bersedih. Ada. Ku merana. Ku tersiksa. Dosa. Rindu baik. Ingetin tuh. Makanya ibu-ibu mages kuari daripada manyun isin. Ibu ingetnya? Maka saya pernah dengar kisah ini ketika saya SMP. Waktu itu yang ceramahnya Dede Denok kerjaman ngora kene. Saya SMP kene. Ceramah di rumah saya tuh masih saya ingat sampai hari ini. Ibu-ibu itu kalau marah ngelebihin dadar gulung. Mananya dadar gulung? Eueuh, dadar gulung. Bu, dadar gulungna eueuh. Merongkol muter. Ya? Ya AA geus boga pasangan can. Di pagahannya isukan mun boga istri, lamun istri keur marah ulah dirayu. Oh tinggalkeun ulah. Oh, ulah dirayu. Awewe mah jual mahal. Mun dielus sayang. Ya komo mun bahasana pakai bahasa meong bae lah. Cek meong garong teh ya. Meong garong, gimana meong garong? Bodi badug. Galak, meong. Lain ibu-ibu lain. Dirayu deui tah gunung garong. Meong. Atuh ulah kencang-kencang ya sikutna kena seueulna dada heuh. Ganti deui. Makana isukan mah ulah sok dirayu lamun pamajikan keur marah AA langsung tekep be beheungna. Moal sasada nu aya. Ayo sia. Makana ge pamajikan mapan monyong bae ngan melendung bae. Kalau baan monyong akhirna monyong. Bu, kalau baan monyong hareupna akhirna nu monyong iya. Makana ge ulah sok gede ambak. Nya gedeng aya meong garong mah. Bu, kita tamak mah biasa mama. Mudah-mudahan isukan mah moal marah lah. Bu. Yang keempat,
tarikus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Bu, mudah-mudahan kita bukan golongan orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Oh, tadi udah dari awal sampai akhir yang dibaca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Rabbi farhamna jami'an wamhu anna sayyiati. Rabbi farhamna wamhu anna sayyiati. Rabbi farhamna bijami'i solihat. Bu, betul nggak baca 3 jam berturut-turut katanya bisa membawa rezeki? Kira-kira bisa tuh? Bisa, insya Allah. Kok bisa? Ya, karena mulut kita tidak ada waktu buat gibah, tidak ada buat ngehina orang, tidak ada waktu buat nyakitin orang. Jadi mulutnya dipakai buat sholawat, yang ketika kita minta sama Allah mudah-mudahan disegerakan karena wasilah perbanyak baca sholawat. Begitu, karena nggak ada waktu buat ngomongin orang. Terlebih yang kelima, namimah, tukang adu dom. Nah, ini lihat noh, sebentar lagi. Mungkin buat anak ibu, kalau saya kebetulan adik kelas, mudah-mudahan besok ya, sekalian lah ndek demo. Lain demo non singarana. Nah, Bu, kampanye. Mudah-mudahan beliau yang jadi pemimpin amanah. Pakai 4 sifat Rasul. Apa, Bu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mudah-mudahan. Oh, Masya Allah, pintar iya. Pasti insya Allah. Sidik, semoga benar. Fatonah pasti cerdas. Apalagi tabligh, penyampai, bisa menyampaikan. Mudah-mudahan wasilah beliau kita dimudahkan dalam hal yang kita inginkan sesuai dengan tugas beliau, insya Allah. Dan kitanya jangan pelin-pelan, Bu. Iya, yakin. Semoga mudah-mudahan kita doakan amanah. Bu, jangan tukang gibah, apalagi namimah, tukang adu dom. Nah, kita nanti bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min. Oh, semoga. Amin ya robbal. Kenapa orang namimah nanti jadi kerak neraka? Ya, karena ibu sudah menghancurkan 2 amal soleh orang lain. Tuh, coba diadu domba, akhirnya pecah persaudaraan, pecah persahabatan, diungkit semua amal ibadah dari yang paling besar sampai yang kecil, akhirnya hangus amal ibadahnya. Nih kita jadi kerak neraka. Naudzubillah min, karena sudah menghancurkan amal ibadah orang lain. Semoga bukan kita tipenya, karena kita sering ke majelis taklim, Bu, sing barokah. Karena perjalanan saya masih jauh, mudah-mudahan doakan selamat sampai tujuan. Bade kalegok nya saya tipayun, mohon maaf lahir batin, jangan dulu bubar, masih ada beliau Bapak Haji Ropiki yang insya Allah nanti menyampaikan sesuatu ya Bu ya. Barokallah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.